Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa anfa'na bima 'allamtana ya dzal jalali wal ikram. Kita melanjutkan membaca dari Syarah Manzumati Irsyadil Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwati wad Dukhan yang ditulis oleh Syekh Al-'Allamah Kiai Ihsan Ibn Muhammad Dahlan Al-Jambesi Al-Kathiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas pada bab yang pertama, yaitu tentang penjelasan masalah kopi dan juga rokok. Dan kita masih melanjutkan pembahasan nazam yang ada di dalam bab tersebut. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Dia mengatakan fanailuhu laha ta'atun fafhamu amubahan famubahun annahumu qalu fa inna lil wasailiyah yu'ta laha hukmul maqasidiyah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan atau membahas tentang apa yang disampaikan oleh penulis, bahwasanya kopi ini pada awal mula kemunculannya, yaitu sekitar abad-abad 9-10, maka para ulama ada khilaf, silang pendapat, ada yang mengatakan boleh dan bahkan ada yang mengatakan kopi itu haram. Di antara para ulama yang terakhir menyebut kopi itu adalah haram, ada dari ulama Hanafi, yaitu Syekh Muhammad bin Umar ibn Sultan Al-Hanafi, yang beliau menjadi mufti Syam. Dan kalau di Mesir yang menyampaikan bahwasanya kopi itu adalah adalah haram adalah Syekh Ahmad Ibnu Ahmad Al-Mumajjad, ya, rahimahullahu au rahimallahu ulama al-muslimin. Dan setelah itu para ulama terjadi kesepakatan, terjadi ijma', bagaimana hal tersebut adalah pendapat dari banyak daripada ulama, bahkan menjadi ijma'. Dan hal tersebut juga menjadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, di antaranya pendapat dari Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syihabuddin Ar-Ramli yang menukil dari Syekh Ahmad bin Umar Al-Muzajjad Al-Yamani. Dan para ulama ini menyatakan alasan kemubahan daripada kopi ini karena memang tidak ada doror sama sekali dan dia bukanlah sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana hal tersebut bahkan pernah disampaikan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di majelis beliau, bahwasanya ada yang mengatakan kopi yang beliau minum itu haram. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, maka beliau sangat mencela pendapat tersebut, ya, dan mengatakan bahwasanya atau berpendapat itu adalah pendapat yang tidak benar. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwasanya kopi ini memiliki hukum mubah dan tergantung ketika meminum itu tujuannya untuk apa. Kalau misalkan dia untuk ketaatan, misalkan dia minum kopi tujuannya untuk supaya bisa begadang untuk belajar, atau dia bisa begadang untuk membaca Al-Quran, atau dia begadang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat misalnya, maka tentu saja dia bernilai taat. Dan ini yang disyaratkan oleh musannif atau oleh Nadhim rahimahullah taala. Beliau mengatakan fanailuhu laha ta'atun fafhamu aw mubahan famubahun annahumu qalu fa inna lil wasailiyah yu'ta laha hukmul maqasidiyah. Beliau mengatakan qala fanailuha laha ta'atun fafhamu, ya. Baik. Maka beliau mengatakan bahwasanya
seseorang yang menggunakan kopi tadi untuk ketaatan, ya, fafamu maka ini berhubungan dengan nazam sebelumnya ya. Nazam sebelumnya beliau mengatakan fattajaha anna lidzalika hukmuhu fa in wujid ta'atan amaluhu gitu ya. Fanailuhu laha ta'atun fafamu gitu maksudnya. Maka hukumnya adalah hukum sesuai dengan apa yang dia tuju atau amalnya. Ya, jika dia mendapati ketaatan dengan meminum kopi, ya fanailuhu laha ta'atun, maka mendapatkan usaha dia untuk mendapatkan kopi itu juga bernilai ketaatan gitu maksudnya. Fafamu maka fahamilah. Ya. Awwajada mubahan atau dia mendapati sesuatu yang mubah. Maksudnya apa? Dia meminum kopi untuk tujuan yang mubah. Fahuwa mubahun, maka dia juga hukumnya mubah. Ala annahumu bahwasanya mereka para ulama mengatakan mengatakan fa innalil wasailiyati fa innalil wasailiyah, bahwasanya bagi hal-hal yang bersifat dia wasail atau sarana yuk talaha hukmul maqasidiyah, diberikan hukum sesuai hukum maksudnya. Beliau mengatakan fa in kusidat, apabila dimasukkan kopi tersebut qahwa ya lil i'anati, untuk membantu ala kurbatin ya dalam rangka takarrub kepada Allah, ibadah, kanat kurbatan, maka kopi itu bernilai kurbah. Au mubahun au mubahin au mubahin na'am, atau untuk sesuatu yang mubah, kanat mubahatan, maka kopi juga bernilai mubahah. Au makruhin, atau untuk sesuatu yang sifatnya makruh, kanat makruhatan, maka kopi pun bernilai makruh. Ya. Au haramin kanat muharramatan, atau untuk sesuatu yang bernilai haram, maka meminum kopi dengan tujuan bisa melakukan hal haram itu juga hukumnya apa? Haram. Dan ini kembali kepada kaidah para ulama yang menyampaikan bahwasanya al-wasail yu'talaha hukmul maqasid gitu ya. Bahwasanya wasilah itu diberikan hukum sesuai maksudnya. Dan kopi ini hanya sebagai wasilah saja. Orang minum kopi tujuannya untuk apa? Itu saja. Beliau mengatakan qala fa fi akhiril babil awwali, maka di akhir bab yang pertama ini yudhkaru ba'du khawasil qahwati, disebutkan beberapa kekhususan daripada kopi yang memiliki beberapa kekhususan ya dari kopi, mulakhasan yang dirangkum min Tabsiratil Ikhwan, dari kitab Tabsiratil Ikhwan lil Alamati Syekh Muhammad Tarabishi Al-Halabi yang sudah kita sebutkan di awal membaca kitab ini. Ya. Fa'aqulu, maka aku katakan, walaha ailil qahwati, dan bahwasanya kopi ini ya, bahwasanya kopi ini memiliki khawasun katsiratun kulliyatul i'tibari. Bahwasanya kopi ini memiliki kekhususan yang banyak ya, yang dianggap atau yang mencakup beberapa hal, tufidu ba'dhan, yang mana bisa secara umum kekhususan kopi ini memberikan faedah, wa tadurru bil ba'dil akhari, dan memberikan mudarat pada kekhususan yang lain. Jadi secara umum kopi memiliki kekhususan tertentu, dan dari kekhususan kopi ini ada yang memberikan faedah, ada yang tidak. Wa tusyrabu 'alal ghalibi, ya, dan diminum kopi ini ya secara umum makliyatan, setelah digoreng, ba'da samqiha ya. Baik. Ya, setelah kopi ini mulai ranum ya, maka dipetik ya. Waqatun safu ya bisatan, dan dia dipetik dalam kondisi kering. Wahya fi kullin minal halataini, dan dia kopi ini dalam dua kondisi tersebut at-ta'tsiratul ati, memiliki efek-efek berikut ya. Maka beliau menyampaikan bahwasanya kopi ini biasanya yang umum ya dia akan diminum ketika sudah digoreng ya, dalam artian disangrai gitu ya. Disangrai. Dan kopi ini memiliki beberapa dampak ya yang memberikan kepada peminumnya. Ya. Yang mana disebutkan di sini ya, dzikruha, penyebutannya al-awwal, yang pertama. Dampak pertama, annaha, bahwasanya kopi ini tunabbihu kuwat dimag. Dia bisa membangkitkan kekuatan daripada daya pikir.
wa ghairaha dan selainnya. Fataj'alul hiddata fi dhihni. Maka dia membuat ketajaman di dalam berpikir, wat taraqi fil fikr, dan juga meningkatkan daya pikir, wasyiddat tanabbuhi, dan semakin apa namanya semakin kuat dalam perhatiannya fil dzakirati wal hakimati, di ingatannya, hakimah yaitu dimag, yaitu akal pikirannya, minal quwal aqliyatil basirati, dari kekuatan akal yang bisa memikirkan, wasami'ati, dan juga pendengar, wa baqiyatil hawasil khams, dan selainnya daripada indera-indera yang 5, panca indera. Ya. Baik. Fatanaffasa ba'dal khumuli, maka orang akan menjadi semakin bergairah setelah dia lemas gitu ya. Maka efek pertama yang ditimbulkan kopi ini bisa membangkitkan daya pikir, maksudnya dalam artian dia nggak mudah ngantuk gitu ya, menjadi apa istilahnya kalau sekarang itu jadi doping gitu ya, gampangannya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan qala, wasan yang kedua, annaha tuqallilun nauma, dia membuat atau dia menyedikitkan tidur fil ashkhasi, di dalam beberapa orang, ghairul mu'tadina 'alaiha, yang tidak terbiasa dengan kopi. Efek kedua yaitu kopi bisa membuat tahan kantuk bagi orang yang nggak terbiasa. Beliau mengatakan bagi orang yang tidak terbiasa untuk meminum kopi. Wasal itu yang ketiga, annaha tuhditsu ta'thiratin 'asabiyatin mudhi'atin fil qismil mari. Bahwasanya kopi ini akan memberikan dampak pada saraf-saraf ya. Saraf-saraf ya di bagian di bagian pernafasan. Wa kullu hadhihi dhawahir tushahidu 'ala sawa' fi kullil jinsi ar-rijali wan nisa, dan sesungguhnya dampak semua ini bisa diketahui atau tushahadu 'ala sawa', bisa diketahui ya sama fi kullil jins, di setiap jenis manusia, baik itu laki-laki ar-rijali wan nisa ataupun perempuan. Wa kullama i'tadal insanu 'ala syurbiha, dan setiap kali manusia itu terbiasa minum kopi, qalla ta'thiruha fihi, akan semakin berkurang dampak kopi pada diri orang tersebut. Fadhahara min dzalika annal qahwata, maka tampaklah dari hal tersebut bahwanya kopi ini tufidu katsiran min ashabil asyghalil aqliyah. Maka tampak dari hal ini bahwasanya kopi ini akan memberikan dampak yang bagus, wabil khusus bagi orang-orang yang dia itu banyak berpikir, ya seperti santri, ya seperti seorang yang berpikir mutolaah, ya, atau orang yang berpikir misalkan ya seorang direktur atau apa gitu yang banyak berpikir dan seterusnya. Indama yuriduna tanbiha afkarihim, ketika mereka ingin untuk semakin fokus dalam pikiran mereka dan semakin kuat pikiran mereka. Kasyu'ara, seperti para penyair, wal muallifin, para penulis, wal mudarrisin, pengajar, wa amsalihim, dan yang semisal mereka. Jadi beliau mengatakan bagi orang-orang yang memiliki aktivitas yang berbau berpikir, ya, maka kopi ini sangat bagus kata beliau. Akan tetapi beliau mengatakan wa tadurru bi ashabi sudi au safrawil mizaj wal musabina bil amradil ghadabiyah. Ini masuk dalam kategori ilmu kedokteran ya. Kalau saya cari ashabis sud ini, jadi dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu psikologi kalau nggak salah, manusia terbagi menjadi 4 karakter ya. Dan 2 karakter diantaranya disebutkan di sini adalah ashabis sud, itu karakter melankolis ya. Sofrawi mizaj itu karakter koleris ya. Karakter koleris kalau dalam ilmu kedokteran itu masuk dalam ranah kepribadian manusia. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-akhlaq al-arba'ah ya. Maka kopi ini bagi orang-orang yang memiliki kepribadian semacam ini, melankolis atau yang koleris, dalam artian kalau melankolis itu terlalu orangnya terlalu tidak bisa terlalu
berperasaan atau yang semisalnya seperti itu. Adapun koleris itu orang yang terlalu mudah marah atau sangat-sangat tersinggung, mudah tersinggung dan semisalnya, ya. Wal musabina bil amradil ghadabiyah, dan orang-orang ditimpa penyakit al-ghadabiyah yang mudah marah, itu kita bahasakan temperamen, ya, temperamental. Ya, maka ini bisa berdampak buruk bagi orang-orang semacam ini. Ya, berdampak buruk bagi orang-orang semacam ini. Kenapa? Karena kopi itu tadi, ya, kopi itu bisa meningkatkan di antara efek yang ditimbulkan kopi, dia akan meningkatkan kinerja dari saraf-saraf yang ada di tubuh. Nah, maka kalau diminum oleh orang-orang semacam ini, maka apa? Akan membuat mereka semakin misalkan temperamen dan seterusnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Wallahu alam. Ini lebih cocok dibahas oleh ahli dokteran, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa idza syuribat qabla ta'ami, dan apabila kopi diminum sebelum makan, tuqallilul hadma, dia bisa memudahkan pencernaan, watun fisiman, dan bisa menghilangkan kegemukan. Ya, ini wallahu alam, ya, kita belum ngecek cross check gimana, apakah ada jurnal ilmiahnya kedokteran tentang hal seperti ini. Tapi beliau nukil ini dari kitab Tadhsiratul Ikhwan. Wa amma tanawuluha ba'da ta'am, adapun meminum kopi setelah makan, fa'ala ma dhahaba ilaihi ba'dhum, ya, sesuai dengan pendapat sebagian daripada ahlinya, annahu yuqawwil ma'idah wal hadm, bahwasanya dia itu memperkuat pencernaan, ya. Jadi kalau diminum sebelum makan itu memudahkan pencernaan atau meringankan pencernaan dan juga menghilangkan kegemukan, ya. Kalau diminum setelah makan itu memperkuat pencernaannya, ya, memperkuat pencernaan, katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Wa qala akharun, dan sebagian yang lain mengatakan aksudzalik, ya, itu lawan dari itu, maksudnya ya tidak seperti itu. Ya, bahkan kalau diminum setelah makan itu bahkan melemahkan pencernaan. Ada yang berpendapat seperti itu. Wal madhabul awwalu wal ahra bil qabul, dan madhab pertama dari madhab ahli kedokteran, gitu kata beliau, itu lebih nampak bisa diterima, kata beliau. Wa kaifa makanatil halu fa khawasuha al-madhkuratu tanfa'ul aulad as-sighar. Maka beliau mengatakan, maka apapun kondisinya atau ala kulli hal, gitu maksudnya, maka kekhususan yang dimiliki oleh kopi atau dampak yang ditimbulkan oleh kopi yang sudah disebutkan ini bisa juga memberikan manfaat untuk anak kecil, wal muhtajina ilan numu wan nusyu, gitu, yang masih dalam proses, ya, pertumbuhan. La siyama, terlebih lagi idza mujijat bil halibi was sukar, apalagi kalau dia ditambahi susu dan juga gula. Fatakunu hina idzin munasiban, maka ketika itu kopi menjadi cocok li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Yazidu naf'uhu, bertambah manfaatnya, an maraqil lahmi bisitti asnaf, ya. Manfaatnya bertambah melebihi kuah daging, ya, dengan tujuh jenisnya, gitu, kata beliau. Wallahu alam, gitu, ya. Ini akhirnya jadi kopi susu, gitu, ya. Tapi saya pernah dengar bahwasanya sebenarnya kopi itu manfaatnya akan tidak terpengaruh, atau manfaatnya akan manfaatnya itu benar-benar didapatkan kalau dia tidak dicampuri apapun. Kalau kopi sudah dicampuri susu, dicampuri macam-macam, ya, kata sebagian, saya pernah mendengarkan sebuah penjelasan tentang masalah kopi, ya. Kaum muslimin dulu ketika minum kopi, maka mereka benar-benar kopi hitam, ya, benar-benar kopi hitam. Baru kopi dicampur susu itu, ya, itu adalah kreasi saja, tujuannya bukan lagi untuk manfaat di dalam tubuh tadi, tapi tujuannya itu memang untuk dinikmati. Maka kopi-kopi kalau misalkan kita dapati di warung, misalkan kopi susu, entah dia itu kopi dicampur susu atau kopi campur coklat, gitu, ya, apakah dia cappuccino atau mochaccino, gitu, ya, yang macam-macamnya, ya, maka wallahu ta'ala alam, itu faedah atau manfaat dari kopinya sudah berkurang, ya. Dan apalagi yang pernah juga saya
saya baca, saya apa namanya mendengarkan ya, bahwasanya kopi itu manfaatnya didapat secara sempurna, secara optimal ketika kopi itu benar-benar hanya kopi saja tanpa dikasih gula. Ya, tanpa dikasih gula. Ya, kalau kopi itu sudah dikasih gula, apalagi gula 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 apa namanya? Gula putih, gula yang dari pabrikan itu, maka ini bisa bisa menimbulkan satu hal atau dampak dampak negatif gitu ya. Karena memang kopi kalau gulanya itu sendiri dari ada sisi bahan kimianya gitu ya. Kalau misalkan mau nambah gula, utamakan gula-gula yang memang tidak ada unsur kimia yang ada di dalamnya, atau dalam artian tidak diberikan apa namanya gula-gula yang gula putih, gula pasir seperti itu. Cari gula yang sehat ya. Misalkan gula batu ya. Kalau Jawa gula batok nyebutnya, gula merah seperti itu. Ala kulli hal, ini yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan qala wadh-dhahiru anna hadhil khawasil madhkurat wadh-dhahiru anna hadhil khawasil madhkurati, dan yang tampak bahwasanya kekhususan yang tersebutkan tadi takhtalifu istidadan, itu berbeda ya dengan sangat signifikan bihasabi faraghil ma'idah, sesuai dengan kondisi lambung ya, wamtilauha, dan isi lambung, wahasab wahasba wahasbi miqdari wahasabi miqdaril qahwatil masrubah, dan sesuai kadar kopi yang diminum, wasinni syaribiha, dan umur peminumnya, wabin nadhari ila ikhtilafi hadhil asbab, dan juga melihat sebab-sebab yang berbeda ya. Ya'tabiruha ba'duhum mufidan lisihah, sebagian menganggap dia itu memberikan dampak kesehatan ya, wa ya'udduha al-ba'dul akhar mudirrah, dan sebagian lain menganggap itu berbahaya. Walakin, akan tetapi beliau mengatakan, jadi di sini beliau menyampaikan bahwasanya kesimpulannya dari beliau tadi menukil ya beberapa pendapat dan seterusnya ya, ada qaul, ada perkataan semacam ini, dan beliau mengatakan bahwasanya sejatinya ini nggak bisa dihukumi secara mutlak. Semuanya dilihat, nggak semuanya itu bagus, kopi secara mutlak bagus untuk siapa saja, enggak. Tapi dilihat apa? Banyak sekali faktor yang membuat dia semakin bagus atau dia semakin buruk. Dilihat dari apa? Kondisi lambung, ya, dilihat dari kondisi atau jumlah kadar kopi yang diminum, umur peminumnya, karakter fisiknya, dan macam-macamnya. Ya, maka ada yang bisa minum kopi itu malah buruk, ada yang minum kopi itu malah baik, macam-macam. Ya, bahkan saya pernah mendengar ya dari orang yang mereka terapi minum kopi gitu ya untuk penyakit lambung, dan sejatinya terapinya itu bukan kopi itu mengobati, tidak, tapi kopi itu sebagai barometer gitu. Kopi itu sebagai apa? Barometer. Jadi kalau dia minum kopi, lambungnya kok tidak apa namanya memberikan reaksi, berarti lambungnya baik-baik saja. Jadi dia itu jadi barometer. Nah, kalau dia minum kopi tapi lambungnya kok sudah mulai terasa perih, berarti di situ lambungnya sedang tidak baik, maka di situ dia mengobatinya. Jadi apa namanya, dia kopi itu untuk penyakit lambung apakah ada manfaatnya? Ada, tadi sebagai barometer, sebagai ukuran. Itu salah satu manfaatnya. Itu kan jadi apa namanya? Tergantung kondisi masing-masing orang. Baik, beliau mengatakan qala walakin, akan tetapi ma min ahadin yunkiru manafi'aha. Tidak ada seorang pun yang mengingkari secara mutlak manfaat dari kopi. Ya, enggak ada orang yang mengingkari bahwanya kopi memang ada manfaatnya, enggak ada. Allati la tuhsa, yang tidak terhitung. Seperti apa? Kata kuyatil hadum, memperkuat lambung, tadi melatih lambung. Wad dauratid damawiyah, dan untuk aliran darah, kama marra, sebagaimana telah berlalu. Fa yanfa'u biha wahinul quwa, ya, maka bermanfaat bagi orang yang lemah, ya. Wa du'afaul binyah, ya, dan orang-orang yang kurang kuat dalam fisik gitu ya. Washabu usril hadmi, dan orang yang memiliki kesulitan dalam pencernaan ya, penyakit dalam pencernaannya. Walladzi ya'ishuna fil amakin, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat allati taktsuru fiha mustanqa'atul ma, yang dimana di sana banyak sekali rawa-rawa atau kubangan-kubangan air.
wa asabal ilal wal amrad, dan terkena penyakit dan juga halal yang buruk. Wa tunasibu aidan, dan juga kopi ini cocok sukanal aqalimil harrah, untuk penduduk daerah-daerah tropis, daerah panas ya. Li'in'ashi quwahum, ya, untuk mengaktifkan kembali kekuatan mereka, untuk mendongkrak kekuatan mereka. Wa kadzalika tunasibul musafirin, demikian pula untuk orang musafir ini cocok. Ayyamal bardis syadid, di hari-hari dingin ya, atau di musim dingin yang sangat dingin. Sawaun kana safaru fil laili wan nahar, sama saja apakah safarnya pada malam hari ataupun siang hari. Ya, jadi itu yang beliau sampaikan. Dan beliau mengatakan qala wa ba'dul atibba, dan sebagian dokter yamna'unaha 'anil mardha, melarang kopi dari para orang yang sakit. Kenapa? Li'tibarihim sababan muhijan. Karena menganggap ya, para dokter ini kopi itu sebagai sebab yang bisa menggelorakan gitu ya. Wa munabbihan, dan juga bisa membangkitkan li amradhim, untuk penyakit mereka, orang-orang yang sakit yang sedang diderita. Hala kauniha la tu'athiru ta'thiran mudirran ya. Ketika kopi ini meskipun tidak memberikan dampak ya yang buruk secara langsung, tapi tadi dia bisa membangkitkan metabolisme dalam tubuh, dan sehingga itu bisa saja membuat penyakit yang harusnya tidak kambuh jadi kambuh. Sebagian dokter berpandangan seperti itu. Illa fil amradil ghadabiyah, kecuali di penyakit-penyakit yang sifatnya itu ghadabiyah, misalkan kayak darah tinggi gitu ya, itu juga bisa. Wa idza syuribatil qahwatu ma'as sukar, beliau mengatakan apabila kopi itu diminum bersama dengan gula, tabharu ta'thiratu sabiqatu bibut'in wa khiffah, maka dampak efek yang ditimbulkan yang sudah disebutkan maka akan muncul secara perlahan, tidak secara drastis langsung gitu ya, dan secara pelan ya, jadi nggak muncul secara optimal gitu ya. Ini yang tadi kita sebutkan, fala yata'atsaru minhal jumu'ul al-asabi kullat ta'tsir, maka saraf-saraf dalam tubuh tidak akan menerima dampak dari kopi tadi ya dengan optimal. Wa amma wahdaha, adapun kopi saja tanpa ada gula, fa naf'uha aqwa wa ta'thiruha a'am, maka manfaatnya lebih kuat dan dampaknya, efeknya lebih umum ya. Langsung gitu ya. Intaha ma afadahu, ya, selesai penukilan dari kitab Tafsiratul Ikhwan, itu oleh Syekh Muhammad At-Tarabishi Al-Halabi mal idahi wal bayan, dengan tambahan penjelasan. Nah, itu yang disampaikan dalam kitab Tafsiratul Ikhwan yang dinukil oleh beliau. Baik. Dan beliau mengatakan kalau wa mimma qila minha, dan termasuk apa yang dikatakan ya, katanya gitu ya, termasuk faedah dari kopi. Maqalahu Ibnu Abdillah As-Samarani min at-Tawil, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdillah As-Samarani ini, beliau berarti adalah penulis Tadhkiratul Ikhwan yang menjadi gurunya Baisan Jampes ini, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Manan At-Tirmasi Tsumma Samarani gitu ya. Beliau mengatakan alaika bi aklil bunni fi kulli sa'ah, fa fil bunni lil akli khamsu fawaid. Nasyatun wa tahdhimun wa tahlilu bulghum. Tatibu anfusun wa aunun niqasid. Beliau mengatakan, ya, hendaknya bagimu untuk memakan biji kopi di setiap waktu. Maka sesungguhnya dalam biji kopi bagi pemakannya, bagi orang yang mengkonsumsinya atau dalam mengkonsumsinya ada 5 faedah, kata beliau. Yang pertama nasyatun, semangat, bisa memunculkan semangat. Wa tahdhimun, dan melancarkan pencernaan. Wa tahlilu bulghum, dan bisa mencairkan cairan dalam tubuh. Wa tatibu anfasun, dan semakin memperbagus aliran nafas. Wa aunul niqasid, dan sebagai bantuan untuk orang yang menginginkan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan qala walidza qad saratil qahwatu, maka
Oleh karena itu, maka kopi itu menjadi apa? Isti'malas salihin, sebagai hal yang sudah dipakai oleh orang soleh wal ulama il amilin, dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, kama huwa musyahadun min ijtima'ihim 'alaiha fi kulli hinin, sebagaimana sudah disaksikan bagaimana orang soleh para ulama itu biasanya berkumpul dan di hadapan mereka ada kopi di setiap waktu, ya. Walamma lam yadhkurin nadhimu fi kalamihi khawasa syai, dan ketika nazim, kata Mbah Ihsan Jambes, ketika nazim itu Mbah Ihsan Jambes sendiri tidak menyebutkan dalam kalamnya kekhususan teh, ya, al musamma bitih, ya, kalau dalam bahasa Jawa teh, ya, tih, ya, bahasa beliau. Inda ahli Jawa, ya, disebut teh bagi orang Jawa. Aqabana al-kalama 'alal qahwati, maka kami pun menyebutkan, ya, pembahasan tentang hal tersebut, ya, setelah kopi, bil kalami alaihi, dengan pembahasan tentang teh, tatmiman lil faidah, untuk menyempurnakan pembahasan atau menyempurnakan faedah. Fakulna, maka kita katakan. Maka di sini beliau mulai membahas teh. Kita selesai dari membahas kopi. Beliau mulai membahas ke teh. Beliau mengatakan qala inna watana syai al asli huwa biladusin. Bahwasanya negeri teh yang asli, asalnya itu adalah Cina. Tsumma nukila minna ila Uruba. Kemudian dipindahkan ke kita, maksudnya dibawa ke negeri kita. Kemudian dibawa ke Eropa. Fil qarni sabi asyar, ba'dal milad, di abad ke-17, ya, Masehi. Wa min hunak, dan dari sana, ya, dari Eropa, akhadha fil imtidadi tijaratan wasti'malan, maka mulailah terjadi penyebaran, ya, dari teh tadi dalam bentuk perdagangan dan juga pemakaian. Hatta aqtari syatta minal ard, hingga di ujung yang terjauh dari bumi. Akhirnya teh semakin menyebar, gitu ya. Ya, dari Cina, ya, kemudian sempat dibawa ke Nusantara, kemudian dari Nusantara dibawa ke Eropa. Wa huwa yuzra'ul ana fi biladil Hind wal Barazil wa ghairihima. Nah, sekarang teh itu sekarang, kata beliau, di zaman beliau di tahun itu, ya, sekitar 100 tahun yang lalu, mulai ditanam di negeri Hindia, ya, dan juga negeri Brazil, ya. Al-Hind ini bisa juga maknanya Holland, ya, tapi sepertinya makna dia adalah Hindia dan juga Brazil. Wa amma khawasuhu, adapun kekhususan yang dimiliki oleh teh, ya, faedahnya gitu ya. Fatushbihu katsiran khawasal qahwa, maka dia mirip dengan kekhususan dari kopi. Illa annahu aqallu minha ta'tsiran. Hanya saja teh ini lebih sedikit dampaknya, efeknya, gitu ya. Wa idza syuriba musakhanan, apabila teh diminum dalam kondisi yang panas atau hangat, yughziru araqan, maka akan memperbanyak keringat. Wa yudirrul baula, dan memperlancar kencing. Wa yuqawil ma'idah, menguatkan lambung. Wa yunabbih dimagh, dan mengaktifkan daya fikir. Wa yuhditsu qabdan, dan membuat semakin bangkit semangatnya. Ai idza syuriba biduni hulwin, jika diminum tanpa pemanis, au hulwin yasirin, atau manis yang sedikit. Jadi kalau teh itu diminum tanpa teh tawar, gitu ya, tanpa pemanis, ya, maka memberikan dampak tadi. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya diberikan pemanis, fala, maka tidak memberikan dampak. Karena saking lemahnya efek yang ditimbulkan dari teh. Ya. Dan wallahu alam, ya, saya sempat ngobrol dengan teman di asli Sunda. Katanya kalau di Sunda itu, tradisi Sunda, di sana itu ketika menghidangkan teh nggak pakai gula. Jadi yang normal, orang Sunda yang normal itu kalau minum teh tanpa gula. Dan itu yang kata beliau memberikan efeknya ya memang tanpa gula, kata Mbak Ihsan Jambes. Ya, tapi sekarang kita sudah teh manis, gitu ya.
manis ya berarti teh gula gitu ya. Makanya kalau di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, teh pasti dikasih apa? Dikasih gula. Kecuali kalau kita ke Jawa Barat, kita nggak akan dikasih gula kalau nggak ngomong teh manis gitu. Karena memang kebiasaan mereka nggak pakai gula. Qala wal musta'malu minhu wal awraq, dan yang dipakai untuk teh itu adalah daun. Allati tushbihu awraqaz zaitun, yang mirip dengan daunnya zaitun. Wa huwa yuwafiqud du'afa, dan teh ini sesuai atau cocok untuk orang yang lemah, wa ashabal mihan, dan orang yang memiliki pekerjaan allati laisa fiha riyadhatun, ya, lil jismi, ya, yang tidak terlalu banyak gerak bagi tubuh. Orang-orang yang bekerja tapi nggak terlalu banyak gerak bagi tubuh. Ini cocok. Wa dzawil binyati dha'ifah, dan orang yang memiliki fisik yang lemah. Wa kadzalika alladziina yataghadzawna bi at'imatin. Demikian pula cocok bagi orang yang mereka mengkonsumsi makanan yadkhuluha katsirun minad duhni wazait, yang dimasukkan dalam makanan tadi ya jumlah yang banyak daripada minyak-minyakan ya dan semisalnya. Wa ghairu dzalika, dan semisal mimma la yaqitu katsiruhu, yang tidak dikonsumsi ya yang tidak dikonsumsi kebanyakan atau dengan jumlah banyak, karena minyak kan nggak dikonsumsi dalam jumlah banyak. Wa yunasibu aidan, dan juga sesuai juga minum teh ini bagi orang siapa alladzina yukthiruna minal iqamati fil amakinir rabbah, orang-orang yang sering tinggal di tempat-tempat yang lembab, daerah-daerah yang dingin seperti itu. Walladzina yata'atawna ashghalahum fil mahallati allati taktsuru fiha mustanqa'atil ma'. Demikian pula orang-orang yang kesibukan mereka di tempat-tempat yang banyak genangan air. Ini cocok bagi orang untuk mereka minum teh. Wa yuwafiqu syuyukhal munhattina al-quwa wal hawamil idza tarahunna amradun mu'tiyatun. Dan juga cocok bagi orang tua yang sudah lemah kekuatannya. Ibu hamil juga cocok ketika mereka terkena penyakit yang berbahaya. Wa ghairuhunna, dan selain mereka juga mimma yusabu bi'ilalin mu'diyah, ya, au bi'ilali ma'idah, ya. Orang-orang yang terkena penyakit pencernaan. Au mu'diyatin, ataupun penyakit yang berbahaya gitu. Fil ladzina tudha'ifuna ajsamahum, yang melemahkan fisik mereka bikasratis sahri, karena banyak atau seringnya begadang. Wa ghairihim, dan juga selain mereka, au wa ghairahum, dan selain mereka mimman tafkulu ma'idatuhum, dari orang-orang yang berat pencernaan mereka bil at'imati, dengan makanan ya, mereka berat untuk mencerna. Fataqwal ma'idatu, maka dengan meminum tadi bisa kuat pencernaan, wa yasulu 'alaiha hadmul atmah, dan menjadi mudah dalam mengelola makanan bagi perutnya. Nah, itu beberapa hal yang disampaikan tentang masalah teh. Dan beliau masih melanjutkan, qala wa huwa 'azimun naf'i, dan dia itu banyak atau besar manfaatnya gitu ya. Besar manfaatnya. Li sukanil aqalimil baridah, untuk penduduk daerah dingin. Kabila di Rusia, seperti negeri Rusia. Ya, wa Holanda, dan juga Belanda. Wa hu anwa'un katsiratun, dan teh ini memiliki banyak jenis. Ya, teh ini memiliki apa? Banyak jenis. Baik. Dan beliau mengatakan qala fa idza marra 'ala ba'dihha zamanun tawilun, ya. Dan apabila sudah sudah berlalu waktu yang lama ya, pada teh tersebut, ya, fukidat khawasuha, maka akan hilang dampak baiknya tadi. Efek tehnya hilang. Waqta sabat raihatan karihatan, dan dia akan memunculkan bau yang tidak sedap. Teh basi itu loh maksudnya. Falyahtaris lidzalika min syira'i ghairil jadidi minha.
Ya, maka beliau menyampaikan bahwasanya ini daun tehnya ya. Maka kalau daun teh itu terlalu lama habis dipetik nggak langsung dipakai untuk teh, maka beliau akan hilang kekhususannya dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, maka hendaknya berhati-hati untuk tidak membeli kecuali daun yang baru. Kadza afadahu al-'allamatu Tarabisi naqlan an Tuhfatil Ikhwani mulakhasan. Demikian yang diungkapkan oleh Tarabisi menukil dari Tuhfatil Ikhwan secara ringkas. Baik. Kemudian Nazim menyampaikan, wa ra'aitu min kifayatil awam fi hifdzi sihhati wa tadbiril asqam. Kata Mbak Ihsan Jampes, aku membaca di kitab Kifayatul Awam fi hifdzi sihhati wa tadbiril asqam. Kitab Kifayatul Awam itu kitab kedokteran. Jadi di sini kita tahu bahkan Mbak Ihsan Jampes pun baca kitab kedokteran. Iya. Yang mana kitab Kifayatul Awam ini ditulis oleh Dr. Yohana. Ya. Dan apa namanya? Dr. Yohana yang mana kitabnya itu ditulis dan diterjemahkan ke bahasa Arab dan diterbitkan di tahun 1893 ya, diterbitkan oleh Al-Matba'ah Al-Amerikiyah atau Al-Amirganiyah ya, Al-Amirganiyah yang ada di Mesir. Ya, dan itu masih berupa makhtut, masih berupa manuskrip, belum ada cetakannya sekarang, wallahu alam. Yang mana Dr. Yohana ini penulis kitab Kifayatul Awam, beliau itu pernah menjadi anggota serikat atau persatuan para dokter gitu ya, kalau Indonesia ID ya, di Edinburgh gitu ya. Dan beliau termasuk dokter yang memiliki tulisan ya, yang menulis gitu ya. Dan itu dibaca oleh Mbak Ihsan Jampes karena memang bukunya itu diterbitkan di Mesir juga gitu ya. Mana suhu yang mana ada penjelasannya di dalam kitab itu, Kifayatul Awam fi hifdzi sihhati wa tadbiril asqam. Disebutkan di dalamnya wasyai waraku nabatin. Syai kopi itu teh itu adalah daun dari tumbuhan. Yuzra'u bitsin yang ditanam di negeri Cina. Wa yujaffafu. Kemudian dia dikeringkan. Wa yunqa'u fil ma'il ghali. Kemudian dia diseduh di air panas. Fayasiru anhu masyrubun mufid. Maka setelah diseduh dia menjadi minuman yang bermanfaat. Ya, menjadi minuman yang bermanfaat. Wa amma amaluha fil jasad. Adapun efeknya di dalam tubuh, faqallama yakhtalifu an amalil qahwah. Maka sedikit berbeda daripada dampak dari kopi. Wa huwa naw'an, dan teh ini memiliki dua jenis, akhdar wa aswad. Akhdar wa aswad. Teh hijau dan teh hitam. Wal akhdar minhu, dan teh hijau aqwa minal aswad, lebih kuat daripada teh hitam. Hadza qaribun mimma dzukir. Wallahu alam. Dan ini yang disebutkan ya, atau kurang lebih yang disebutkan dalam kitab tersebut, wallahu alam. Baik. Walamma faragha an-nadhimu hafizahullahu min bayanil qahwah wa ma fiha min al-khawas. Dan setelah nazim beliau selesai membahas masalah kopi dan apa saja kekhususan kopi, syara'a bayana man harrama ad-dukhan wa man ahallahu. Maka di sini beliau mulai membahas tentang orang atau ulama yang mengharamkan rokok dan juga ulama yang menghalalkan rokok. Fabada bil awwali faqala wabillahi taufik. Maka beliau mulai dengan yang pertama, yaitu pendapat yang mengharamkan rokok. Faqala wabillahi taufik. Maka beliau mengatakan, dan kepada Allah taufik. Al-babu tsani. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi kita baca saja sedikit nazamnya saja. Beliau mengatakan al-babu tsani fi bayani man harrama ad-dukhana wa ma yudhkaru ma'ahu. Beliau mengatakan wa harrama jam'un 'ala ad-dukhani faminhumul qulyubi wal laqani hatta qila inna lahu risalah 'ala maquli ba'dihim dzalika lah qad sammaha nasihatal ikhwani bil ijtinabi li syurbid dukhani lakinnahu 'aradaha mu'asiruh
علي الأجهري بذا يقرر بالرسالتين يقول فيهما ما لا يضر حل شربه فهما وذهب إلى ذلك القول عن الحرام مضاد الحلال طائفة من علماء الصوفية وشددوا القول بلا خفية حتى يقول بعضهم كلاما من لم يتب ب40 يوما قبيل موته خشي عليه سوء الخاتم عياذا بالله ووافق العالم بن علان وقال عبد الله باسودان وكل ما في الحشيشة يذكر من الخبائث العلل يظهر على الذي يستعمل التنباك ثم يقول ربما لوارديك. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya masuk dalam pembahasan rokok. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.